Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu yang tercinta dimanapun Anda berada. Selamat belajar kembali di ajaran baru tahun 2020-2021 bersama saya Eti Mutianingsih. Kalian bisa lihat profil saya dan kali ini kita akan belajar tentang pembelajaran efektif. Ya, welcome back to school but by daring ya, karena PJJ pembelajaran jarak jauh fase pandemi, jadi kita belajar dengan PJJ. Baik anak-anak ibu yang tercinta, pembelajaran efektif akan ibu mulai dari sekarang. Tinggal gitu. Oke. Ya, ini biodata ibu, kalian bisa lihat ya, mudah-mudahan bermanfaat. Tetap semangat ya anak-anak ibu, jaga kesehatan, kalau keluar rumah pakai masker, kemudian cuci tangan dengan hand sanitizer ya. Oke, bagi anak-anak yang ingin mempelajari lebih banyak tentang pembelajaran efektif, kalian bisa buka link YouTube ibu, kemudian klik subscribe dan like. Oke ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim, kita mulai ya. Mudah-mudahan membawa barokah. Kita niat belajar lillahi ta'ala ya, untuk meningkatkan diri supaya kalian menjadi generasi yang hebat di zaman milenium sekarang ini. Oke, landasannya ya nak ya, kalian bisa lihat bahwa proses pembelajaran pada satu satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif. Nah, inspiratif, menyenangkan. Kalian harus senang ya belajar ya. Cintai dulu, nanti kalian akan dapat ilmu yang sangat banyak. Kemudian menantang. Nah, ini zaman yang penuh tantangan. Kalian harus bisa ya menantang, motivasi ya. Kalian harus bisa memiliki motivasi yang besar ya, agar peserta didik dapat berpartisipasi aktif serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa. Kemudian kreativitas dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologi peserta didik. Jadi nanti ya nak ya, kalau kalian belajar, gimana sih yang efektif? Yang pertama, kalian harus interaktif, tunjukkan kalian tuh luar biasa ya. Kemudian inspiratif, banyak ide-ide cemerlang ya, ide hebat. Kemudian menyenangkan, cintai ya. Kalau kalian mencintainya, kalian akan dengan ringan ya belajar tanpa perlu keluh kesah, tanpa perlu hambatan yang membuat kalian putus asa. Kemudian menantang, banyak hal-hal yang perlu kita pecahkan ya, kalian harus punya jiwa itu. Oke, dan siswa perlu menguasai dan dapat menerapkan berbagai strategi. Nah, gimana strateginya ya? Belajar di SD beda dengan di SMP, harus lebih ditingkatkan. Zaman dulu dengan zaman sekarang juga berbeda. Kalian harus menyesuaikan diri ya. Yang meliputi pendekatan, metode, dan teknik pembelajaran secara spesifik. Oke. Kemudian, nah ini ada banyak model ya nanti belajarnya. Kalian mau yang mana gitu ya, cocokkan dengan kemampuan kalian nanti ya. Bahwa sekarang pengertian dulu model pembelajaran, yaitu bentuk pembelajaran yang tergambar dari awal sampai akhir, disajikan secara khas oleh guru di kelas. Nah, kelas sekarang adalah kelas virtual, kelas yang tidak tatap muka tapi melalui daring ya. Oke, melalui jaringan internet. Nah, oke. Kemudian model pembelajaran terdapat strategi yang pencapaian kompetensi siswanya dengan pendekatan, metode, dan teknik pembelajaran. Nanti kalian setiap guru unik ya nak ya. Kalian akan mendapatkan banyak cara guru mengajar. Nah, kalian gimana strategi untuk belajarnya? Ikuti ya nanti pemaparan ibu. Kamu cocok yang di mana supaya intinya supaya kalian menjadi anak yang hebat, yang sukses dalam pembelajaran menuntut ilmunya. Kalian akan memperoleh ilmu yang luar biasa. Strategi pembelajaran yang baik. Nah, diantaranya nih nak ya. 1. Adanya keterlibatan intelektual emosional ya, jadi kalian harus ada chemistry ya, dengan bapak ibu gurumu, jalinlah mereka adalah orang tua kalian di sekolah ya.
Jalin chemistry emosional yang baik. Kalau kalian ada kendala, silakan japri gurumu. Silakan, Bu, saya masalah belajarnya seperti ini ya. Kalian alami apa? Kalau misalnya mengalami kesulitan dalam belajar fisika, kalian japri gurunya dengan emosional. Kalian menganggap gurumu itu adalah mamahmu sendiri ya. Kamu butuh pertolongan, silakan berkomunikasi dengan baik. Kemudian kalian harus bisa memiliki kemampuan menganalisis ya. Menganalisis itu membanding-bandingkan, kemudian meneliti apa sih karakter masing-masing, seperti itu ya. Nanti akan dibahas ya lebih jauh. Kemudian berbuat. Nah, ya, you generasi sekarang harus punya action ya, the best action for your future. Apa itu? Kalian harus memiliki aktivitas berbuat ya, untuk mewujudkan cita-citamu ya, dan pembentukan sikap. Sikap itu nomor 1, karakter. Bagaimana kamu akan menjadi orang yang jujur, orang yang berani, orang yang pantang menyerah, orang yang nasionalis dan religius itu utama ya. Dan banyak sekali nanti sikap-sikap yang kalian bisa harus kembangkan. Kemudian adanya keikutsertaan peserta didik secara aktif dan kreatif selama pembelajaran. Nah, walaupun daring, walaupun kalian melihat virtual, kalian juga bisa aktif dengan memberikan komen. Guru menyapa assalamualaikum, kalian jawab. Guru memberikan kuis, kalian aktif. Kemudian kreatif. Kalian bisa mengembangkan diri dengan mencipta ya. Kemudian guru bertindak sebagai fasilitator. Jadi jangan berharap kalian akan memperoleh informasi full 100% dari guru, tapi guru hanya mendampingi kalian. Guru mengalahkan kalian ya, mengkoordinasi kalian bagaimana belajar berkelompok atau sendiri atau berpasangan ya. Kemudian guru juga sebagai mediator ya, serta motivator kalian. Jadi kalian sendiri yang harus aktif, nanti guru akan membimbing kalian sebagai fasilitator, koordinator, mediator, dan motivator. Siap? Insya Allah, anak ibu hebat ya, kalian di seluruh Indonesia adalah generasi penerus yang harus tangguh untuk melawan, untuk menghadapi tantangan abad milenial sekarang. Kemudian menggunakan berbagai metode dan alat serta media. Kalian, saya yakin ibu udah percaya kalian di zaman sekarang sudah bisa menggunakan IT di situs-situs banyak. Kalian bisa mengembangkan diri ya, banyak sekali software yang bisa dipakai. Kemudian media juga banyak sekali ya, di setiap pembelajaran memiliki keunikan tersendiri. Ada berbagai alat yang bisa kalian perdalam bagaimana penggunaannya ya. Oke, selanjutnya. Nah, ini aktivitas belajar melibatkan siswa untuk melakukan sesuatu. Tadi yang ibu bilang do ya, memikirkan think something ya, memikirkan sesuatu, berpikir. Kalian harus memiliki kemampuan berpikir tingkat tinggi. Siswa lebih banyak terlibat. Nah, jadi nanti di pembelajaran kalianlah yang harus lebih aktif, lebih explore ya. Kalian bisa mengeksplor itu mengembangkan diri ya. Kemudian juga berpikir tingkat tinggi tadi. Apa itu berpikir tingkat tinggi? Yaitu kalian nanti akan bisa menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta ya. Oke, nanti bisa kita perdalam lagi untuk berpikir tingkat tingginya di sesi yang lain. Oke, kemudian siswa lebih banyak terlibat dalam membangun keterampilan ya. Jadi pembelajaran yang aktif itu menjadi kunci bahwa kalian memang harus aktif dalam pembelajaran. Diam itu emas, tapi kalau di pembelajaran belum emas ya. Jadi pembelajaran itu kalian ya harus aktif. Oke. Nah, kemudian itu apa? Berdasarkan karakteristik kurikulum. Kemudian karakter dan keterampilan abad 21. Nah, ini siklusnya ya, nanti kalian kalau belajar ya nak ya.
Nah, mulai hari setelah PLS ya, pengenalan lingkungan sekolah, kalian sudah mulai masuk pembelajaran. Ini silakan kalian lakukan ya. Yang pertama, siklus belajar yang diawali adalah dari bertindak. Nah, kalian belajar. Setelah kalian belajar, kalian akan mengalaminya kan? Akan mengalami, oh begini proses pembelajaran daring, oh begini pembelajaran dari jarak jauh gitu ya, karena kondisi Covid seperti sekarang. Nah, kemudian kalian amati, kalian sebenarnya ada apa sih gitu, menganalisis pengalaman gitu ya. Ada masalah apa dengan kendala itu? Silakan kalian bangun chemistry ya, emosional dengan gurumu. Silakan curhat, Bu, saya masalah jaringan, saya belum paham. Bu, boleh nggak saya dilayani untuk 4 mata ya, secara konferensi namanya ya, konferensi untuk mengembangkan yang kalian tidak paham. Kemudian setelah kalian mengalami, kemudian menganalisis, kalian akan bisa mengambil kesimpulan, yaitu generalisasi dari pengalaman-pengalaman yang sudah kalian alami ya, ada apa saja. Kemudian dari pengalaman tersebut bisa ambil sebuah kesimpulan dan dievaluasi ke depan harus bagaimana. Oke, kemudian kita lihat prinsip-prinsip belajar yang aktif ya nak ya. Kalian itu harus memiliki pola duduk. Nah, kalian mendengar, mencatat, menghafal itu ya. Ada goodbye, pola duduk, dengar, catat. Kemudian interaksi, dinamis, tugas-tugas guru siswa ya. Ada konteks, ada sentral dalam belajar, penilaian. Nanti ada ya, nah penilaian itu ada formatif, ada sumatif ya, ada penilaian tengah semester, penilaian semester seperti biasa ya, kenaikan kelas. Kemudian ada seleksi skup urutan mapel terintegrasi jika ada. Kemudian belajar aktif, adopsi prinsip kerja otak, kreativitas fokus belajar yang aktif. Oke. Belajar yang aktif itu ya berpusat kepada anak. Jadi nanti guru akan lebih memfokuskan ke aktivitas kalian ya nak ya. Ada yang bentuknya kerja kelompok. Walaupun daring tapi kalian bisa mengembangkan kerja kelompok. Dengan kalian bekerja kelompoknya juga secara daring, tidak usah saling berkunjung ya. Mendiskusikan proyek, merancang proyek bersama ya dan menyelesaikannya. Kemudian pengorganisasian kelas. Nanti ada satu waktu pembelajarannya itu secara kelas. Jadi guru akan belajar melalui grup kelas ya. Grup kelas bisa lewat WA, bisa lewat Google Classroom atau Teams atau banyak sekali, nanti tinggal guru kalian masing-masing mau pakai yang mana. Kemudian kegiatan pembelajaran aktif dan kreatif. Kalian harus kreatif. Kalau begini nggak bisa gimana ya? Coba cari yang lain seperti itu. Kemudian penggunaan lingkungan. Lingkungan juga bisa digunakan untuk belajar nah ya. Kalau misalnya nih ada tugas wawancara misalnya tentang IPS misalnya, tentang bagaimana aktivitas jual beli ya, itu kalian bisa itu ya, saat mamanya ke pasar ikut, coba saksikan, direkam bagaimana proses kegiatan jual beli di lingkungan. Apalagi untuk IPA itu surganya sumber belajar, media belajar itu ada di lingkungan banyak sekali. Kemudian beragam sumber belajar. Kalian bisa akses dari manapun, dari web banyak, kemudian dari buku di perpustakaan silakan, dari e-book juga boleh ya. Banyak sekali. Kemudian kalian memiliki keterampilan berpikir. Keterampilan berpikir itu seperti menganalisis, mengevaluasi, meng-create ya, kalian kreatif itu adalah salah satu contoh keterampilan berpikir. Teknik bertanya dan umpan balik. Nah, ini waktu SD sering bertanya kan? Nah, sekarang bagaimana cara bertanya yang baik gitu ya, nanti akan dibimbing oleh gurumu. Umpan balik, kalau guru memberikan penilaian dari karyamu, misal tugasmu, terus guru memberikan umpan balik, itu kalian tanggapi ya. Misalnya gurunya
memberi masukan. Oh ini paragrafnya kurang 10 kata misalkan di bahasa Indonesia. Maka silakan kalian komentar. Ibu mohon bimbingan misalnya umpan balik. Kata yang seperti apa yang harus saya tambahkan misalnya tentang temanya apa seperti itu misal. Kemudian ada pemajangan karya nak ya. Jadi karya-karya kalian nanti itu dibuat sebagus mungkin ya nak. Kalau ada project misalnya nih bikin poster tuh di bahasa Indonesia ada, di IPS ada, bahasa Inggris ada, di IPA juga ada misal membuat poster. Misalnya temanya posternya misal tentang lingkungan. Nah, itu buatlah karya sekreatif mungkin ya. Boleh mengambil dari contoh dari yang ada di web, di Google misalnya, itu kalian kembangkan sendiri ya. Kemudian dipajang nanti ya, karya-karya kalian akan dipajang di sekolah yang terbaik dan kalian juga bisa memajang sendiri di kamar kalian ya untuk koleksi hasil belajar kalian. Kemudian penanganan perbedaan individu. Nah kalian ya walaupun kalian itu ada yang lebih harus bisa berbagi ke yang masih bingung. Kalau ada yang pendiam sekarang harus lebih banyak ngobrol ya dengan chat ya, tidak harus berbicara kan, bisa dengan jari-jari kalian itu bisa ngobrol sekarang ya gitu. Itu contoh pembelajaran aktif. Nah supaya efektif gimana kalian ikuti saja, belajar kelompok ikut, belajar kelas secara klasikal ikut gitu, mencoba aktif ya gitu seperti itu. Oke, kemudian, nah ini kita lihat ya, ada ilmu nih, kalian bisa tahu ya, kita lihat satu-satu. Oke, nah ini ada kerucut pengalaman. Kalau kalian hanya membaca saja, baca buku nih, kalian hanya dapat informasi dan bisa menge-save apa yang kalian baca hanya 10%. Nah, ini lemah sekali ya nak, kalau baca besoknya lupa dong. Kalau mendengarkan agak mending 20%. Sekarang kalau melihat gambar, melihat video, kemudian guru mendemonstrasi dilihat, kalian akan hanya mendapat 30% yang bisa kalian tangkap di sini dia di kemampuan otak kita ya. Kemudian kalau kalian terlibat dalam diskusi, ikut ngobrol. Jadi apa yang disajikan guru, kemudian temanya apa, kita ikut ngobrol, pernah memberikan komentar, itu akan lebih kuat dibanding hanya membaca, hanya mendengar ya. Jadi kalau diskusi jangan mendengarkan, tapi ikut ngobrol, ikut diskusi. Itu akan mendapat 50% memori kalian untuk mengingat apa yang tema sedang dibicarakan. Yang lebih keren lagi, kalian menjadi presenter atau menjadi penyaji materi saat kalian presentasi. Diminta nanti guru akan memberikan tugas project, kemudian kalian pertanggungjawabkan dengan mempresentasikan hasil kerjaan kalian. Itu akan lebih ingat karena kalian yang melakukan sendiri, kalian mau menjelaskan teman-teman kalian, itu akan lebih ingat sampai lama ya, memori ini akan kalian simpan. Itu 70%. Nah, yang lebih keren lagi jika sambil bermain peran ya, kemudian melakukan simulasi dan mengerjakan hal-hal yang nyata, jelas gitu. Misalnya membuat poster jangan membuang sampah sembarangan. Nah, kalian buat sendiri, kalian presentasikan sendiri, kalian simulasi, ini cara buang sampahnya begini, kalian lakukan sendiri dalam kehidupan nyata, maka akan lebih menempel lagi karakter itu dan kalian akan lebih menguasai materi itu 90%. Ya, melihat, verbal, visual, terlibat dan berbuat. Nah, sekarang pembelajaran efektif itu ada tipenya apa saja. Yang pertama klasikal itu kelas. Nanti guru kalian akan mengadakan pembelajaran dengan grup kelas misalnya nih ya. Grup kelas IPA yang pesertanya ya kelas semua yang berada misal kelas 7. Berarti semua siswa kelas 7 misalnya lewat daring misalnya ya. Itu secara umum ini ya nanti. Misalnya ada persepsi ya, persepsi itu
mengaitkan materi-materi ya yang bisa dari waktu sebelum kalian di SMP misalnya seperti itu. Kemudian nanti ada belajar berkelompok ya. Walaupun tidak tidak berkunjung nggak masalah, kalian bisa tatap muka melalui video call, melalui Zoom, melalui apa? Banyak sekali fasilitas yang bisa kalian lakukan, diskusikan, rancang, nanti kerjanya gimana, bagi tugasnya. Kemudian ada yang individu, nanti ada sebuah pelayanan, ini silahkan dimanfaatkan ya nak ya. Kalau belajar individu itu maksudnya guru akan melakukan konferensi, jadi 4 mata, walaupun secara daring. Apa yang kamu keluhkan, apa yang kamu bingung, tanyakan ke guru. Insya Allah guru akan memberikan arahan, akan memberikan bimbingan. Ya, tidak usah malu-malu, langsung japri saja beliau. Kemudian kembali ke klasikal lagi, nanti hasil karya kalian akan didiskusikan secara kelas itu. Jadi tahapannya ada klasikal, kelompok, individu, dan klasikal kembali ya. Oke, nah ini contohnya nih ya, kalian harus kreatif ini nih ya, anak-anak menghasilkan karya, bekerja sama berkelompok. Nah ini berkelompok ada ya, walaupun sekarang kondisinya sedang COVID, jadi kalian harus jaga jarak, harus mengenakan masker, menjaga kesehatan dan makanan yang sehat ya, untuk istirahat yang cukup, untuk menjaga badan kita supaya imun kita tetap baik ya. Belajar yang efektif adalah mengalaminya sendiri sambil membuat siswa merasa senang. Kalian lakukan dengan senang hati ya. Kalau ada yang bingung, tanyakanlah. Tidak usah merasa saya tidak bisa. Insya Allah semuanya bisa. Nah, ini ada pengenalan tentang model-model pembelajaran, yaitu ada yang namanya pendekatan saintifik ya. Kalian amati, kemudian setelah diamati, adakah sesuatu yang tidak kalian paham? Tanya, silakan. Kalian tanya, kalau malu japri gurumu ya. Kalian bisa tanya secara individu ya. Tadi pembelajaran kan ada individu. Kemudian kalian mengumpulkan informasi, itu literasi ya. Kalian mencari berbagai sumber belajar dari manapun, bisa wawancara, bisa studi pustaka ya, bisa lewat online atau buku yang di perpustakaan. Silakan kalian baca, kemudian setelah itu menalar. Ya, kalian pikirkan apa yang sudah kalian baca, apa yang sudah kalian amati, apa yang sudah kalian tanya. Nah, kemudian dikomunikasikan. Ya, diskusi itu perlu komunikasi. Untuk mengklirkan apakah apa yang sudah kalian peroleh itu sudah benar atau belum, atau masih ada kekurangan, itu dari komunikasi, diskusi ya. Diskusi bisa dua arah, antara guru dengan siswa, siswa dengan guru, guru dengan kelas dengan siswa, atau antar siswa dengan siswa, itu bisa terlaksana. Ini ya. Oke, intinya peserta didik harus aktif. Nah, oke. Di akhir sesi untuk pembelajaran efektif ini, kesimpulannya adalah yang pertama sebenarnya adalah karakter, yaitu setiap kita belajar minta dibimbing doa ya, melalui permohonan ke Yang Kuasa ya. Kalau muslim ada doanya, doa sebelum belajar ya. Robbi zidni ilma warzuqni fahma. Kemudian fokus ya. Kalian fokus. Kemudian sering-seringlah praktek ya. Kemudian mulailah dari yang kecil, hindari sikap yang tidak jujur, niat dengan sungguh-sungguh, banyak berlatih. Ya, kalau yang pelajaran yang kurang disukai, cintailah, kemudian jangan malu bertanya. Oke, itu saja bagaimana kalian nanti belajar efektif di dunia baru, di jenjang sekolah yang baru, harus lebih semangat dari yang sebelumnya ya. Oke, dari Ibu cukup sekian. Jika ada yang kurang paham, kalian bisa hubungi kontak Ibu yang ada di profil depan tadi ya. Silakan jika ada yang belum paham untuk segera ditanyakan.
Mohon maaf jika banyak kekurangan, itu datang dari Ibu. Kalau ada kelebihan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Tetap semangat ya. Oke, dari Ibu cukup sekian. Selamat belajar, tetap semangat ya. Dunia ini perlu tantangan. Kalian generasi yang hebat, generasi yang kuat bisa menjawab tantangan zaman ini ya. Kita tunggu kreativitas kalian ya. Dari Ibu cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.